Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa kondisinya selama 1 minggu ke depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan untuk time frame weekly sampai dengan saat ini masih berada dalam area konsolidasi ya. Di posisi ini masih terlihat market membentuk sebuah pola correction wave, yaitu membentuk wave ABC, di mana di sini menjadikan high, low, high ya, dan ini saat ini menuju wave B ke wave C. Apakah akan melanjutkan penurunan hingga di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat? Dan di sini kalau saya perhatikan, setelah market membentuk impulsif dan korektif wave ABC, saya melihat di akhir candle terakhir ya di minggu kemarin, di mana candlenya membentuk impulsif bearish seller momentum yang sangat kuat dari titik high sampai break di bawah area low di 2 minggu yang lalu di 2320.59 dan membentuk low baru di bawah 2286.83. Dan tentunya dengan posisi candle seperti ini akan menjadikan continuation bearish untuk minggu depan. Jadi kita bisa mencari area zona sell dari momentum yang terjadi pembentukan candle impulsif bearish yang memiliki ekor panjang ya dari atas ke bawah hingga membentuk candle bearish. Itu gambaran saya. Jadi secara keseluruhan potensinya masih sangat kuat untuk minggu depan candle bergerak bearish, dan banyak sekali momentum yang terjadi ya di khususnya minggu kemarin, banyak data high impact dan menjadikan sorotan utama adalah pergerakan di hari Jumat ya. Jadi kalau kita lihat di time frame daily, nah time frame daily di posisi pergerakan di minggu kemarin, khususnya hari Jumat, di sini meliquidity daripada area previous big high di 2364.17, kemudian terjadi false break ya, di sini setelah menyentuh area imbalance time frame daily dan didukung dari beberapa kondisi ekonomi yang ada di Asia ya, khususnya news yang kemarin saya sampaikan di ZF Brotherhood, yaitu Bank Sentral Cina di sini menghentikan pembelian emasnya yang secara agresif ya pada bulan Mei. Nah, di sini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan ya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dan kemudian berlanjut di posisi news yang terjadi di sesi Amerika, yaitu data non-farm payroll ya atau NFP, di mana angkanya naik sebesar 272.000 dari forecastnya 182.000. Dan apalagi didorong juga previousnya ya, ada revisi 165.000, jadi dari 175.000. Dan angka aktualnya sangat signifikan menjadikan positif terhadap indeks dolar, tentunya bergerak naik ketika hasil aktualnya mencapai 272.000, dan penghasilan per jam untuk average hourly earning juga naik sebesar 0,4%. Yang tidak mendukung untuk indeks dolar terjadinya penguatan hanya data unemployment rate ya, tingkat pengangguran cukup sangat tinggi yaitu sebesar 4%. Tapi di sini karena terjadi banyak momentum seller yang sangat kuat, karena indeks dolar yang begitu besar dorongan bullishnya, maka XAU USD mendorong penurunan sangat besar hingga mencapai di angka 100.95 dolar per troy ounce dalam waktu 1 hari. Ini merupakan penurunan terbesar dari beberapa minggu ke belakang. Dan posisi tersebut kalau kita lihat dengan adanya impulsif bearish engulfing, yang dimana candle hijau dimakan oleh candle warna merah, ini menunjukkan lanjutan penurunan. Tinggal kita nanti akan mencari posisi ya, sesuai yang kemarin juga saya sampaikan ya di beberapa analisa yang lalu, mungkin teman-teman mengikutin, di mana di sini membentuk swing low, swing high, dan ini adalah swing low
ya, maka menurut saya potensinya akan mencari lower high berikutnya ya, setelah lower low, lower high, dan selanjutnya sampai ada konfirmasi adanya potensi pergerakan bullish kembali. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan di minggu depan pergerakan XAUSD menurut saya masih memiliki continuation bearish, tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena pergerakannya ini kan sangat impulsif ya. Seller momentumnya sangat kuat, pasti akan ada dorongan, baik itu membentuk bearish flag ataupun konsolidasi ya, sampai ada di titik area yang perlu kita nanti identifikasi ya di time frame 4 jam atau 1 jam untuk mencari zona sell sampai dengan menunjukkan potensi penurunan kembali. Itu gambarannya. Jadi secara keseluruhan untuk hari Senin menurut saya potensinya masih sangat kuat ya, karena di akhir sesi penutupan ekornya sangat kecil ya, tidak menunjukkan dorongan buyers yang sangat kuat. Alhasil menurut saya yang pertama yang menjadikan area liquidity setelah posisi 2300 ya, menjadikan level psikologi breakout, dan kemudian akan mengejar level 2277.34. Itu gambarannya. Dan kalau kita lihat di weekly juga, ini kita akan update dulu. Yang pertama previous week low-nya ya. Nah, ini yang menjadikan continuation bearish karena low sebelumnya di break sampai menunjukkan angka 2286.83 untuk low yang terjadi di minggu kemarin. Oke, itu yang pertama. Dan sekarang kita lihat lagi di time frame daily. Ya, polanya juga terlihat di mana setelah konsolidasi kemarin di area sini ya. Oke, ini menjadikan area konsolidasi. Setelah itu ada posisi di mana setelah terjadi konsolidasi di candle berikutnya di posisi ini ya, ini menjadikan manipulasi ya. Dia bergerak hanya false break dan kemudian menunjukkan pergerakan distribusinya yang sangat signifikan ya, penurunannya ya seperti ini ya. Ini pola yang kemarin terjadi. Jadi setelah ini kita akan mencari koreksinya ya, sesuai yang tadi saya sampaikan. Tentunya minggu depan juga teman-teman bisa pantau untuk data ekonomi Amerika, khususnya CPI akan rilis ya, atau inflation rate, dan kemudian keputusan daripada si Jeremy Powell yang tentunya sampai dengan saat ini masih mempertahankan suku bunga, dan nantinya press conference yang kita harus melihat apa tindakan dari si Jeremy Powell untuk menurunkan inflasi di angka 2%. Intinya seperti itu. Dan tentunya kalau nanti CPI atau inflation rate, insya Allah kalau nggak salah hari Rabu ya, atau hari Rabu itu akan rilis minggu depan. Dengan kondisi tersebut kita akan melihat sejauh mana data CPI apakah akan menunjukkan penurunan sesuai dengan targetnya atau masih sama sebesar 3,4% untuk inflasi Amerika saat ini. Itu gambarannya. Jadi kita bisa fokus nanti di hari Rabu ya. Itu akan ada data rilis news CPI, dan malamnya akan rilis Federal Fund Rate ya, yang tentunya masih dipertahankan sampai dengan saat ini sebesar 5,5%. Oke, sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam. Kita lihat dulu. Yang pertama di time frame 4 jam, kalau kita lihat dari pergerakan saat ini tidak ada konfirmasi ya, baik itu bullish engulfing, bullish pin bar atau 3 in setup. Bahkan candle terakhir masih menunjukkan impulsif bearishnya sebesar range-nya $25.61 per troy ounce. Ini tinggi sekali ya menurut saya, sangat besar memang momentumnya. Jadi biasanya kalau satu hari menunjukkan $100 penurunan, maka dalam posisi progres ke depannya itu dia membutuhkan kenaikan juga pasti akan sangat tinggi. Jadi kalau kita tarik menggunakan Fibonacci retracement dari titik high-nya sampai dengan low saat ini sementara ini ya, ada area 2337.30, dan di sini adalah area imbalance juga. Nah, ini akan menjadikan target saya tentunya ketika market menuju ke level tersebut, yaitu 2328.09
sampai dengan 2342.68, di mana imbalance time frame 4 jam ini kalau area tersebut ada konfirmasi kuat adanya pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Ya, ketika ada koreksi ke atas di area sini, maka di sini saya akan jadikan sell untuk targetnya sampai dengan liquidity area 2277.34 sampai dengan 2267.78. Oke, jadi itu gambarannya, dan tentunya satu candle impulsif ini nanti teman-teman pantau. Saya akan tandain batas breakoutnya. Nah, ini adalah batas breakout yang perlu dipantau, yaitu 2311.73. Ya, area itu harus dipantau karena ini batas atas dari breakout untuk time frame 4 jamnya. Insya Allah kalau selama 4 jam ke depan di hari Senin mampu break di atas 2311.73, maka ada momentum di mana pergerakan XAUUSD akan terjadi bullish untuk koreksi. Ya, jadi kita akan mendapatkan peluang di area imbalance di time frame 4 jam ini. Itu gambarannya, dan sebentar saya akan update juga untuk pergerakan di hari Jumat ya. Low-nya ada di posisi 2286.83. Kemudian area high-nya tetap ya di 2000 di sini. Kita akan update juga di 2387.78. Oke, selanjutnya kita akan lihat di time frame 1 jam. Skenario kita kemarin tidak berjalan dengan baik. Tidak ada konfirmasi, tidak ada entry ya. Tidak ada peluang yang bisa kita dapatkan baik di area imbalance 50%. Tidak ada karena impulsif terus berlanjut. Ya, momentum sellernya sangat kuat hingga area kurang lebih di area demand ya. Di posisi ini juga tidak terjadi. Oke. Selanjutnya skenario saya untuk hari Senin. Ini saya bersihkan dulu. Kita akan melihat untuk hari Senin besok ya. Yang pertama tetap ya di area ini. Ini membutuhkan kenaikan dari posisi close candle terakhir cukup besar, $40. Ya tentunya nanti pasti saya akan informasikan, saya akan kawal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, baik analisa pagi ataupun di review sore. Tetap saya akan menunggu setelah market kemarin liquidity beberapa area 1, 2 ya di sini. Ini saya akan hapus dulu. Maka insya Allah kalau ada konfirmasi kuat tadi yang sudah saya tunjukkan ya ke teman-teman semua, level area batas breakout 4 jam di sini di 2311.73. Ketika area di situ di breakout, maka kuat menuju area imbalance di area sini sampai ada pembentukan candle, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down. Insya Allah dia akan bergerak bearish sangat kuat menuju penurunan berikutnya sampai dengan 2267.78 sampai dengan 2277.34. Oke. Jadi ini gambaran saya dari analisa weekly sampai dengan hari Senin besok ya. Dan nanti kita lihat sesi Asia dan Eropa, apakah tidak ada momentum untuk dia bullish koreksi. Kalau tidak ada, maka dia masih melanjutkan bearishnya ya, karena di sini memang dorongannya sangat signifikan sampai dengan penutupannya. Oke. Kita akan kembali lagi nanti di review sore ya hari Senin. Sementara ini yang bisa saya sampaikan seperti ini polanya. Saya akan menunggu area imbalance. Saya tidak akan melawan daripada seller ini karena ini dorongannya sangat kuat, rawan ketika dipaksakan untuk buy. Meskipun ada potensi dari konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar ataupun 3 inside up. Lebih baik saya tunggu untuk momentum sell kurang lebih di 2337.30 area 50%. Adapun perubahannya nanti saya akan sampaikan ya. Sampai dengan saat ini tentunya market masih kuat untuk bergerak bearish, khususnya di market XAUUSD untuk beberapa hari ke depan sampai nanti rilis data CPI dan meeting FOMC ya mengenai Federal Fund Rate suku bunga. Oke. Happy weekend buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.